Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Alian Replan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang planterior. Istilah yang mungkin sebagian dari kamu baru dengar apa itu planterior. Nah, mungkin buat kamu yang pengen tahu tentang tanaman hias, khususnya untuk interior atau eksterior rumah kamu, kita bisa belajar bareng. Bisa subscribe, dan kami juga belum mulai, jadi kita bisa saling komen atau mengingatkan lah. Nah, kita bahas ya tentang planterior. Planterior itu sebenarnya sederhananya ada dua kata, plant dan interior. Jadi plant itu tanaman, interior itu bisa dibilang ruangan. Jadi nggak selalu interior di dalam, bisa di teras, itu juga termasuk bagian dari interior. Itu ketika disatukan menjadi satu integritas dan konsep baru ya. Karena memang manfaat tanaman di rumah atau di interior kamu itu pertama bisa meningkatkan kualitas udara. Kan di rumah itu biasanya ada zat-zat benzena, formaldehida, asetan, belum lagi timbal, dan zat tersebut kan bisa membuat tubuh kita drop atau sakit. Jadi dengan adanya tanaman itu bisa menyerap zat tersebut sehingga udaranya akan lebih berkualitas. Dan tanaman itu kan di rumah itu tentu membuat suasana lebih tenang karena punya efek alami lah. Jadi dari segi rasa, feel, kemudian suasana itu juga terlihat. Dan kalau misalnya kita bicara tentang planterior itu sebenarnya ada yang istilah yang lain terkait ya, seperti biophilic design, kemudian green interior, ataupun urban jungle style. Itu sebenarnya ada kaitannya lah dengan planterior. Nah, terus kenapa sih istilah planterior ini muncul di tahun 2000-an? Karena memang kondisi masyarakat perkotaan ya, dengan area yang terbatas, jadi banyak orang tinggal di apartemen atau di kos-kosan atau ruang-ruang sempit di daerah urban. Itu kan memang sangat terbatas dari segi gerak, dari segi area, sinar matahari. Mereka butuh sesuatu yang tetap menenangkan. Makanya itu muncullah beberapa gerakan planterior, baik di Korea Selatan, di Jepang, Asia Timur yang lainnya lah. Kemudian zaman sekarang ini tingkat stres meningkat karena mungkin karena kebutuhan hidup, gaya hidup, jadi perlu bisa dibilang yang menyeimbangkan lah. Tambah lagi udara atau polusi itu semakin memburuk. Kita tahu lah kondisi alat ukur di perkotaan itu ketika polusinya meningkat itu sangat tidak rekomen lah. Dan ditambah lagi profesi petani menurun, jadi itu tentu membuat orang tuh nggak aware atau nggak peduli dengan tanaman. Nah, dengan hal tersebut kan sayang. Makanya konsep planterior ini bisa membantu membuat orang itu aware dengan tanaman. Nah, terus kalau untuk planterior itu tanaman apa yang cocok? Macam-macam sih, ada monstera, philodendron, junipera, aglonema, pistilli, syngonium, srigading, banyak lah untuk jenis-jenis tanamannya. Dan itu kan bisa dibagi-bagi ya. Jadi dari tanaman itu mana yang simatnya banyak, sedang, sedikit, dan itu juga ada yang bisa membuat menyerap zat ini, menyerap zat itu bisa disesuaikan. Jadi setiap tanaman itu punya karakter, fungsi, serta konsumsi sinar matahari yang berbeda-beda.
cara memulainya gimana? Pertama itu tentukan gayanya. Jadi plan interior itu ternyata ada yang model minimalis, ada model Skandinavia. Itu ternyata kita perlu menentukan style sebelum memulai. Ketika udah kita tentukan cocok tesnya dengan kita mulai dari yang sedikit, maksudnya coba 3 tanaman dulu, kita atur lah di dalam atau di teras bagaimana hasilnya. Setelah itu baru mulai bertambah satu demi satu, dan kemudian langkah selanjutnya pilih pot yang sesuai. Jadi antara tanaman, potnya itu usahakan matching ya, matching dengan interior ya pastinya, bukan cuma antara tanaman dan pot. Jadi kita harus perhatikan gitu. Kalau misalnya pot yang misalnya model meninggi, itu cocok ditaruh di ujung atau di tengah atau di bawah. Kan perlu ada pengetahuan terhadap penggunaan pot yang cocok. Kemudian dari segi leveling juga kita perlu belajar untuk memulai interior. Jadi saya daun yang kecil yang rada jatuh itu di depan, kemudian di tengah itu seperti daunnya berdiri dengan rimbun, kemudian di atas itu yang peneduh, kan itu kan ada level-level ini. Dan kita juga perlu paham tentang pencahayaan sinar matahari, bagaimana paparannya, ini ditaruh di sini lebih cocok atau tidak. Dan yang terpenting ketika kita memulai plan interior, jangan sampai mengganggu ruang gerak kita. Jadi kita lalu lalang tuh jangan sampai saking senang jadi kita banyak menghalangi jalan. Jadi memang poinnya plan interior itu bukan hanya menghias, tapi membawa ketenangan alam ke dalam rumah. Jadi pilihlah tanaman yang tepat, pot yang serasi, komposisi harmonis, dan style sesuai karakter kamu, agar rumah tidak sekedar indah tapi menenangkan. Oke, itu ini kan kalau digabung plan sama interior namanya plan interior, tapi kalau digabung sama matematika berarti plan matika dong.